Selamat malam, perkenalkan nama saya Frederikus N. Razalakinapa, NIM 2021 01 30005, Prodi Teknik Sipil, tugas mitigasi bencana 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mitigasi bencana 2 yang diberikan dari 3 soal. Soal yang pertama, jelaskan apa yang saudara ketahui tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Soal nomor 2. Jelaskan paradigma dalam penanggulangan bencana di Indonesia serta hal penting terkait perubahan paradigma tersebut. Jawab. Perubahan paradigma penanggulangan bencana di Indonesia, berbagai pandangan tentang bencana di Indonesia. Yang pertama, pandangan konvensional. Yang kedua, pandangan ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga, pandangan ilmu terapan. Yang keempat, pandangan progresif. Yang kelima, pandangan ilmu sosial. Yang keenam, pandangan holistik. Berikut adalah macam-macam pandangan dari 6 pandangan. Pandangan konvensional. Bencana merupakan sifat alam berupa takdir. Kejadiannya dianggap merupakan suatu musibah, kecelakaan, atau ujian dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, bencana dianggap tidak dapat diprediksi, tidak menentu terjadinya, tidak terhindarkan, dan tidak dapat dikendalikan. Pandangan ilmu pengetahuan alam. Pandangan ini menganggap semua bencana adalah peristiwa alam, tidak memperhitungkan adanya faktor manusia sebagai penyebab. Pandangan ilmu terapan. Pandangan ini dianut dan dikembangkan dari ilmu teknik sipil bangunan atau konstruksi. Dalam aspek ini, pengajian bencana lebih ditujukan pada upaya untuk meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan. Pandangan progresif. Bencana merupakan masalah yang tidak pernah berhenti dan tidak terselesaikan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus mengenali bencana tersebut dan mengambil peran dalam mengendalikannya. Pandangan ilmu sosial. Pandangan ilmu sosial ini memfokuskan pada bagaimana tanggapan dan kesiapan masyarakat menghadapi bahaya. Bahaya adalah fenomena alam, akan tetapi bencana bukanlah alami.
Nomor 3, jelaskan hubungan antara bahaya, kerentanan, dan risiko bencana. Jawab, karena semakin besar tingkat ancaman dan kerentanan suatu wilayah, maka semakin besar tingkat risiko bencana, sedangkan semakin tinggi kapasitas dalam menghadapi bencana di suatu wilayah, maka semakin rendah tingkat risiko bencana. Selamat malam, sekian dan terima kasih.